Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mardiana dengan NIM H5401221036. Kali ini kita bakal membahas instrumental variabel teman-teman. Oke, next. Apa sih itu instrumen variabel atau IV? Jadi IV atau instrumen variabel adalah variabel yang digunakan dalam analisis regresi ketika terdapat masalah endogenitas, di mana variabel independen atau variabel eksogen ini berkorelasi dengan error term. Dan IV sendiri itu membantu menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias dan konsisten. Kemudian IV sendiri digunakan ketika tadi terdapat endogenitas dalam model. Misalnya terdapat omitted variable bias, kemudian terdapat juga measurement error gitu. Terus IV juga digunakan untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dan konsisten. Dan IV ini digunakan ketika asumsi klasik regresi itu khususnya si variabel eksogen itu dilanggar. Kemudian IV digunakan saat ada dugaan bahwa variabel independen ini mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Kemudian untuk mengetahui untuk menganalisis instrumental variabel bisa menggunakan metode Twisted Least Square atau TSLS gitu, yang dimana tahap pertamanya dengan meregresikan variabel independen pada instrumennya. Selanjutnya itu meregresikan variabel independen pada nilai yang diprediksi dari tahap satu atau dari regresi variabel independen tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke praktiknya. Nah, kali ini kita bakal menggunakan aplikasi RStudio. Langkah yang pertama yaitu kita kita fullkan dulu kali ya. Kita klik file, lalu kita pilih import dataset, lalu kita pilih datanya from Excel. Nah, setelah itu kita klik browse. Kita cari pilih di mana data kita tuh simpan. Ini aku nyimpannya di download. Ini ada data praktikum IV, terus kita klik open. Nah, teman-teman sambil menunggu kita lihat di sini kan jenis datanya tuh double 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 ya. Nah, ini jenis datanya kita ubah dulu menjadi numerik. Semua variabelnya kita ubah jadi numerik ya. Dan di sini variabel independennya itu ada WG, kemudian independennya itu ada variabel expert. Sebenarnya ini eh, karena ada kendala sinyal, kita kembali lagi ke tadi ke kita sunscreen ulang karena tadi kita lagi di RStudio ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali atas kendala sinyalnya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan data kita udah diimport kan. Dan di sini juga udah ada angka-angkanya udah masuk, ada 427 ini kan apa objek kita dari 5 variabel. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menginstal package Read XL dan AER. Di sini AER udah ada, kita centang, lalu kita centangkan car data, kemudian kita cek juga statnya stat udah. Di sini untuk memastikan aja teman-teman, selanjutnya kita nih memblok data sama dengan wage buat ngelihat data kita tadi udah masuk lagi atau belum. Nah,
Sini udah masuk, datanya masih sama. Selanjutnya, kita bakal melihat struktur datanya seperti apa. Ketik aja di script itu str dalam kurung data, eh, lalu kita run. Nah, di sini bisa kita lihat ya, datanya udah numerik semua, ada 427 objek. Kemudian kita samarikan teman-teman. Ketik aja summary ini tuh di sini ada terdiri dari nilai paling terkecil, nilai median, min, terus di nah kuadran kuadran 1 dan kuadran 3 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal ngelihat si data ini menggunakan model OLS atau Ordinary Least Square ya teman-teman. Nah, karena aku biar ngebedain OLS model sama event model itu, aku tulis aja di sini OLS underscore model, terus LM dalam kurung ini variabelnya tuh kita pakai yang variabel intinya. Di sini ada variabel X sebagai variabel endogennya, endogen, kemudian ada eduk endogen, kemudian ada expertnya sebagai variabel exogen teman-teman. Jadi ini kita blok. Oh ya, sekalian yang di summary-nya juga ya teman-teman biar cepet. Nah, kita udah muncul di sini, udah keluar ya teman-teman bahwasannya data kita ini tuh berdasarkan model itu datanya tuh signifikan ya teman-teman di bawah 0,05. Sini ada standar errornya dan nilai standar errornya ini tidak terlalu besar yang dimana berarti apalagi pokoknya seperti itu teman-teman. Kemudian ya kalau misalkan si statistiknya ini lebih dari 10 ini biasanya tuh ini apa instrumennya kuat, tapi belum tentu. Kita cek lagi menggunakan model ini kan instrumental variabel. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih koefisien dari masing-masing variabel itu berapa gitu. Nah, ini kita langsung ini aja kita ketik OLS underscore model, terus kita di sini tambahin apa dolar ya, objek dolar, kemudian koefisien. Nah, setelah itu kita run. Nah, di sini kelihatan teman-teman bahwasanya kalau misalkan si koefisiennya ini lebih dari kurang dari 0,5 berarti ini udah bagus sebenarnya gitu kan data kita ini. Tapi kita harus membandingkan dengan model instrumental variabel teman-teman. Di sini kita ketik iv underscore model. Di sini kita juga di sini tadi kan kita cuma ada 3 variabel ya, ada wage, eduk, dan expert. Nah, di sini kita tambahin ini kayak bentengnya di sini. Terus ditambahin model ini eksogen dari si eduk sendiri, itu ada mother eduk dan father eduk itu. Nah, ini langsung aja kita blok semua sampai ke summary-nya juga ya, biar langsung keluar semua. Lalu kita run. Nah, dan di sini sudah muncul. Nah, di sini dari setiap variabel juga, oh iya datanya itu uh, berpengaruh secara signifikan ya teman-teman, di mana di value-nya ini sebesar ini nih 0,03625 itu yang menandakan bahwasanya kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 berarti variabelnya itu semuanya itu signifikan teman-teman gitu. Tapi kita bandingin ya, ini kan yang event model ya 0,03 gitu kan untuk si p-value-nya. Nah, sedangkan tadi yang pas pakai apa namanya OLS model tuh dia p-value-nya tuh 1,47, berarti kan modelnya kan nggak signifikan ya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari p-value-nya gitu kan.
Nah, selanjutnya tadi kan OLS model juga diketahui gitu kan koefisiennya berapa, IV model juga harus diketahui kayak masing-masing koefisiennya berapa. Nah, di sini bisa kita lihat dan bandingkan bahwasanya si IV modelnya juga lebih kecil dari 0,5 yang berarti datanya bagus gitu untuk digunakan. Nah, ini kita bandingkan dengan koefisien yang OLS model tadi. Dan ternyata hasilnya uh, IV model ini tuh lebih lebih kecil gitu hasilnya daripada OLS model yang berarti menandakan sini bisa terlihat ya kalau misalnya koefisien IV model lebih kecil juga itu dapat dilihat lebih bagus gitu kan daripada si OLS model gitu. Nah, dengan penambahan instrumen mother eduk dan father eduk sebagai variabel eksogen dari variabel eduk berarti itu menambah kekuatan instrumen OG tersendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya kita uji diagnostik ya teman-teman. Nah, IP ini kan digunakan untuk mengatasi endogenitas ya, makanya kita harus melihat apakah koefisiensi eduk ini berbeda besar dan signifikan gitu antara si pada model OLS sama IV tersebut gitu. Kalau misalkan ada tanda endogenitas, maksudnya kalau misalkan semakin besar uh, apa selisihnya, maka bisa terlihat gitu si si variabel yang tersembunyi si variabel yang ada endogenitas ini tuh berhasil dikoreksi oleh IV gitu. Nah, ini kita sama langsung aja kita run. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman untuk nilai koefisien eduknya ya. Koefisien eduk. Nah, tadi kan wait nih ya kita kertasin dulu. Jadi kan koefisien eduk itu ini ya yang intercept ya teman-teman yang dimana dia tuh variabel dependennya itu. Kan kalau misalkan di multiple di multiple. Kalau di event model kan min 0,33 ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau misalkan di pas OLS tadi dia min 2,4 berarti ini kan ada selisih yang cukup besar ya antara OLS model sama IP model sehingga bisa dikatakan si variabel endogenitas ini bisa dikoreksi dan berhasil dikoreksi oleh si event model teman-teman. Tapi kita uji juga kekuatan instrumen si ini instrumen si mother eduk ini teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan ini stage regression ya teman-teman. Yang dimana itu untuk memastikan bahwasanya si instrumen mother eduk dan father eduk ini benar-benar berkorelasi dengan ini apa dengan variabel eduk ini gitu. Nah, kita langsung aja ini di blok bersama summary juga biar langsung keluar semua yang angkanya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini. Kalau misalkan kedua variabelnya itu signifikan berarti dia nilai mana sih? Oh, nah, dia tuh nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 berarti data dia tuh bisa pemakai instrumennya dianggap kuat. Oh iya, nih kalau misalkan si nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, kemudian nilai F statistiknya juga lebih besar daripada 10, maka kedua variabel ini, variabel mother dan father eduk ini, dia memiliki dianggap sebagai instrumen yang kuat teman-teman seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mana kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.